Jadi kalau misalnya kita mau zakat fitrah pakai uang, tidak apa-apa, mazhab Hanafi. Tapi senilai gandum minimal 50 kali 2 minimal 100.000 atau paling bagus 200. Kalau gitu saya yakin orang yang terima juga akan senang. Milih mana sampean, beras 3 kilo atau uang 200.000? Kalau gitu kan, pasti milih 200.000. Beras lontong sudah ada berarti kan, sedang ikannya belum ada ini. Malik Zat, hari ini ada kecenderungan zakat fitrah yang seharusnya diberikan dalam bentuk makanan pokok, konteksnya beras kan, tapi demi simple, mudah dibawa dan sebagainya, akhirnya dikeluarkan dengan bentuk uang. Dan sebaliknya, Zat, kadang-kadang ada pedagang atau ada bisnismen gitu yang seharusnya zakatnya ini uang, tapi karena udahlah biar manfaat akhirnya diberikan dalam bentuk sembako. Menanggapi fenomena ini gimana, Zat? Sebelum menerangkan tentang itu sedikit saya singgung kebiasaan para pedagang atau orang-orang yang terkena kewajiban zakatul mal, ya, pedagang, petani dan lainnya, mengeluarkan zakatnya nunggu momentum Ramadan. Biasanya kan ramainya kan dibagi Ramadan, karena pikirannya kalau dibagi Ramadan pas momentumnya pahala dilipat gandakan, padahal kewajiban zakat sudah haul, sudah sebelum Ramadan. Padahal dia perdagangan dia sudah wajib zakat bulan Rejab misalnya. Kalau petani sudah panen tapi ditimbun dulu, nanti Ramadan dikeluarkan. Ini yang fenomena yang banyak, ya, sehingga Ramadan banyak orang-orang kaya melakukan zakatnya, padahal zakat mal itu mestinya kalau sudah wajib dikeluarkan tidak boleh ditunda. Kalau misalnya kalau perdagangannya sudah mencapai haul dan mencapai nisab, keluarkan, nggak usah nunggu Ramadan. Kalau mengakhirkan supaya untuk tujuan syiar dan sebagainya, hukumnya bagaimana? Mengakhirkan itu boleh hanya dua alasannya. Pertama, karena tidak ada orang yang mau menerima, nggak ada miskin. Yang kedua, atau mau diberikan kepada orang yang afdol diberikan. Misalnya, zakat itu paling afdol diberikan kepada kerabat atau tetangga. Saya mau zakat ini, mau tak kasihkan sepupu saya yang membutuhkan. Kebetulan sepupunya masih pergi luar kota, seminggu lagi datang. Kalau itu boleh ditunda. Ini mau tak kasih tetangga saya butuh ini. Tetangganya masih keluar kota, nunggu datang. Gitu boleh. Sejauh mana, sebatas mana? Artinya pokoknya nunggu dia pulang atau? Ya nunggu, sekarang bisa ditunggu ya. Nah, seminggu lagi lah, asal bisa tunggu. Tapi kalau nunggu momentum Ramadan karena ingin mendapatkan pahala Ramadan, salah. Tidak ada. Kata Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitab Az-Zawajir, termasuk kabair itu takhir zakat fitrah. Termasuk dosa besar. Dosa besar. Kenapa? Karena masyarakat itu butuh, nggak nunggu Ramadan. Kebutuhan aja. Apalagi sekarang ya, ekonomi lagi labil. Jadi jangan menunda zakat meskipun alasan nunggu bulan Ramadan. Nah sekarang kalau dibalik gimana, Zat? Ini sebetulnya jatuh nisabnya, jatuh haulnya Dzulhijjah. Ya, tetapi didahulukan, Zat. Boleh takjil namanya. Takjil zakat. Takjil asalkan sudah mencapai nisab. Kalau sampai nisab meskipun haul, misalnya perdagangan atau uang misalnya, meskipun nisab belum haul, asalkan nisab boleh dikeluarkan, takjil namanya. Kalau takjil boleh, kalau menunda tidak boleh. Ya. Berikutnya. Jadi poin pertama, zakat mal itu memang acuannya dengan haul, ya, bukan dengan Ramadan. Ini poin penting pertama. Nah, yang kedua tadi tentang yang kewalak-walik itu. Nah, sedangkan Ramadan itu waktu mengeluarkan zakat fitrah, bukan zakatul mal. Jadi jangan dicampur-campur zakat mal dan zakat fitrah. Zakat mal sepanjang tahun. Kalau zakat fitrah Ramadan sampai dengan Idul Fitri. Maka momentum zakat fitrah itu di Ramadan. Zakat mal tidak ada waktu Ramadan. Zakat fitrah hanya diberikan dalam bentuk makanan pokok menurut mazhab Syafi'i.
dalam konteks Indonesia adalah beras. Jumlahnya 3 kilo, jangan 2,5 kilo, ya, kurang baik. Dan kalau bisa beras yang paling bagus. Saya sering begini, mengibaratkan begini. Ada keterangan bahwa pahalanya puasa itu tidak akan diterima di sisi Allah sebelum orang itu menunaikan zakat fitrah bagi yang mampu dan wajib. Jadi kalau belum zakat, pahala gantung. Saya mengibaratkan begini, puasa itu bagaikan kendaraan. Kalau puasa kita bagus, mobil kita bagus. Mobil yang bagus, mobil Mercy atau Alphard, tentu bahan bakarnya harus bagus. Montore Alphard, bensinnya premium, eceran ya rusak. Yang bagus. Maka kita siapkan puasa yang bagus, zakatnya yang bagus, pilih beras yang bagus. Kenapa? Untuk bensinnya supaya puasanya maksimal saja. Maksimal. Jangan milih yang jelek. Setahun sekali 3 kilo, pilih beras yang premium untuk supaya agar pahala puasanya cepat gitu. Nah, ini mazhab Syafi'i, tidak boleh digantikan selain makanan pokok. Adapun mazhab Maliki boleh diganti dengan uang senilai beras, tapi makruh hukumnya. Makruh. Tentu kalau makruh dan tidak dianjurkan. Sebaiknya jangan ya. Jangan sebaiknya. Ada memang mazhab yang menganjurkan menggunakan uang, yaitu mazhab Abu Hanifah. Kalau memang orang yang menerima zakat itu lebih senang pakai uang. Sekarang mungkin kadang-kadang orang lebih milih uang daripada beras. Tapi yang perlu diingat, di dalam mazhab Hanafi itu ketentuannya itu bukan beras 3 kilo, tetapi menggunakan gandum kurang lebih 2 kilo. Gandum. Bukan gandum Jawa ya, jagung, bukan gandum. Gandum beneran. Yang buat roti saja. Nah, itu. Berapa harga gandum? Kebetulan saya sering mengkonsumsi gandum. Karena saya di gula, sering saya makan gandum. Harga gandum itu yang saya tahu, yang sedang standar per kilo kurang lebih 50.000. 50.000 per kilo. Saya beli di Surabaya, kadang ada di Malang, ada online. Yang bagus 80 sampai 100 euro, yang bagus. Jadi kalau misalnya kita mau zakat fitrah pakai uang, tidak apa-apa, mazhab Hanafi. Tapi senilai gandum minimal 50 kali 2 minimal 100.000 atau paling bagus 200. Kalau gitu saya yakin orang yang terima juga akan senang. Milih mana sampean, beras 3 kilo atau uang 200.000? Kalau begitu kan, pasti milih 200.000. Beras lontong sudah ada berasnya kan, sedang ikannya belum ada ini. Jadi saran saya, kalau memang mau zakat pakai uang, boleh ikut mazhab Abu Hanifah. Tapi tadi paling tidak 200.000 itu bagus, ikut mazhab Abu Hanifah. Jangan 30.000, jangan. Terus gini Zat, kita di Indonesia kan mayoritas Syafi'i Zat. Kita mazhabnya Syafi'i. Apakah boleh berpindah kendaraan sementara untuk masalah ini? Kalau memang itu boleh. Mungkin karena bisa jadi mustahiknya lebih milih. Jadi mustahik itu lebih kepingin uang misalnya. Tidak ada masalah, boleh kita mazhab apa. Tapi 200.000. 200.000 bukan 30.000. Bukan 30.000. Kalau itu bagus. Nah terus kalau sebaliknya Zat, ini ada bisnismen nih, ada entrepreneur Zat. Harusnya dia zakat dengan 2,5% dari keuntungan dan sebagainya. Tapi kemudian dinominalkan atau dibelanjakan oleh dia dalam bentuk barang. Berarti ini zakat mal ya. Zakat mal tapi dalam bentuk sembako gitu. Jadi kan zakat fitrah. Nah, kalau zakat mal itu ketentuannya, kalau dia dari zakat atas modal, yaitu dagang atau uang atau emas perak ya, atau uang, maka dia boleh mengeluarkan zakat dalam bentuk uang, boleh. Misalnya hasil tokonya ya. Bagaimana kalau dikeluarkan dalam bentuk barang?
Misalnya diberikan sarung dari tokonya beras, sembako minyak. Menurut Imam Bukhari boleh, tidak apa-apa. Menurut Imam Bukhari boleh. Bahkan kalau memang mustahik itu lebih senang, malah bagus. Apalagi sekarang saya lagi kelangkaan minyak goreng. Boleh diberikan minyak goreng, boleh, tidak apa-apa. Tapi bukan zakat fitrah ya, zakat mal. Menurut Mazhab Syafi'i tidak boleh. Kalau Syafi'i harusnya kalau dia itu pertanian ya dalam bentuk hasil pertaniannya, nggak boleh pakai uang. Agak ketat sama Syafi'i. Oleh karena itu kebanyakan di Indonesia ini ketika menunaikan zakat, terutama zakat pertanian, itu tidak pakai mazhab Syafi'i, tapi pakai mazhab Hanafi. Kenapa? Karena lebih simpel dan juga orang lebih senang. Saya petani kebetulan, dan di sini banyak petani. Hampir semua petani itu kalau zakat bukan pakai dengan memberikan beras ya, tapi uang. Uang senilai berapa zakat yang akan ditunaikan. Jadi misalnya sawah saya panen mendapatkan hasil 5 ton, maka zakatnya seharusnya 5 kintal. Nah 5 kintal itu berapa harganya? Katakanlah harganya 2,5 juta. Saya kasih 2,5 juta sebagai ganti dari zakat 5 kintal. Ikut mazhab Abu Hanifah. Itu rata-rata di sini begitu. Pakai Hanafi. Kenapa? Yang pertama simple. Kalau kita bagi gabahnya kan repot. Yang kedua tidak lazim. Dan orang fakir miskin lebih senang menerima uangnya. Bisa dibelanjakan apapun. Gitu. Tapi itu mazhab Abu Hanifah. Artinya lebih kembali kepada asas kemanfaatan. Mana paling anfa, yang mudah untuk muzakinya dan juga dibutuhkan pada mustahiknya. Nah, terus begini Zat, sekarang lagi musim nih, ada lembaga amil di Purwokerto di Jawa Tengah misal. Dia membuka open donasi apapun namanya, zakat dari sana dari sini. Nah, orangnya di Jakarta misal, orangnya di Jakarta tapi dia zakat di Jawa Tengah. Jadi ini zakat kan dalam zakat profesi ataupun fitrah. Ini kan dalam konteks yang lain berarti memindahkan naklu zakat. Cara transfer. Ya transfer. Baik, yang pertama ini banyak masalah. Zakat dengan cara transfer dulu. Misalnya saya kewajiban zakat mal ya. Saya punya toko saya kewajiban zakat mal 25 juta misalnya. Saya salurkan melalui satu lembaga zakat misalnya dengan cara transfer. Apakah sah atau tidak? Ini muskilah sebetulnya. Karena zakat itu mestinya tidak boleh ditunaikan dalam bentuk piutang, tapi harus bendanya. Harus benar-benar real. Tidak boleh dengan cara piutang bendanya. Maka sebaiknya tidak dengan transfer sebaiknya. Tetapi ulama-ulama mu'asirin ada sebagian menyatakan zakat dengan cara transfer sudah boleh karena sudah dianggap dikobet oleh pihak yang menerima penyalur zakat tadi. Rekening tadi sudah masuk. Jadi meskipun dengan transfer itu, dan sekarang saya kira itu pendapat itu sekarang itu kayaknya hampir tidak ada orang zakat yang besar pasti lewatnya transfer. Itu kalau kita pendapat tidak boleh, kasihan. Jadi ada pendapat mu'asirin yang mengatakan zakat dengan transfer itu sudah mencukupi. Maka kalau pendapat itu mencukupi. Tapi kalau pendapat yang pertama tidak cukup. Kenapa? Karena harus tarik tunai dulu, dikasihkan realnya. Ya, agak repot ya. Agak susah. Nah, di sini perlu kearifan kita. Ya kalau ihtiyat bagi pribadi kita ya sudah. Tetapi kalau memang timbangan nikah zakat ya, dan juga lembaga ini kalau tidak cara begitu kan repot untuk zakat. Bisa kita pendapat itu kita pakai pendapat yang menyatakan transfer itu boleh. Itu pendapat ulama-ulama kontemporer. Ya betul. Dan itu kuat pendapat itu. Karena kalau gitu sekarang orang mau zakat sudah dipersulit itu. Ya. Orang mau zakat sudah alhamdulillah orang zakat itu. Jangan mau zakat aja sudah alhamdulillah. Terus yang kedua, Zat, ini kan yang zakat entah di mana gitu, di Jakarta misal. Iya. Kemudian ditransfer Yang kedua persoalannya tentang mindah zakatnya. Orang yang di Jakarta di sini ini persoalan yang khilafiyah ya. Tapi walhasil
pendapat yang kuat dalam madzhab Syafi'iyah, boleh, tidak apa-apa, tidak ada masalah. Jadi orang Jakarta zakatnya diberikan ke Purwokerto, ke Pasuruan dan sebaliknya, boleh, tidak ada masalah. Memang kalau pendapat yang mutamat, zakat itu harus diberikan ke orang fakir miskin di sekitar di mana zakat dikeluarkan. Kalau jadi orangnya di mana saja? Bukan, kalau mal tempatnya malnya. Oh, tempat malnya. Kalau saya punya tuku ada di Malang, maka zakatnya saya berikan di masyarakat orang-orang sekitar Malang, tuku, sekitar tuku itu. Saya punya sawah ada di ada di Pandaan, maka saya berikan di sekitar sawah. Gak boleh saya bilang ke sini. Bukan orang tapi malnya. Tapi kalau zakat fitrah orangnya. Kalau bedanya gitu saja. Kalau zakat fitrah berdasarkan pesannya orangnya di mana? Saat wajib itu tiba. Oh iya. Kapan? Tanggal 1 Syawal. Jadi misalnya ada orang domisili Jakarta. Pas malam Idul Fitri pulang kampung, maka di situ dia tempatnya, bukan di Jakarta. Nah, itu kalau zakat fitrah, karena zakat fitrah itu berbasis fitrah, nafsu, zakatun nafsi. Kalau mal berbasis malnya, hartanya. Nah, tetapi pendapat yang mengatakan boleh naklu zakat, tidak ada masalah. Artinya itu naklu zakat baik zakat fitrah atau zakat mal sama saja. Jadi kalau kita mengikuti pendapat yang akhwat tadi, yang paling hati-hati tadi, yang naklu zakat agak susah, karena kalau zakat fitrah harus dia ada di mana ketika Idul Fitri itu, di situ diberikan. Tapi kalau zakat mal, di mana malnya berada. Nah, makanya ulama memilih boleh naklu zakat. Apalagi kalau memang misal tokonya atau usahanya di Jakarta dan di situ orangnya udah mampu semuanya, ikut pendapat yang mu'asyirin tadi itu lebih baik saja. Kayak gitu. Nah, Ustaz, ini rasanya kurang terus tapi kasihan Ustaz juga. Mulai malam udah belum istirahat. Ya kan Ustaz, jazakumullah khair. Insyaallah jadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Oke teman-teman, buat kalian yang ingin tanya-tanya seputar puasa, seputar zakat ataupun ilmu agama apapun, bisa kirimkan di email atau nomor di bawah ini. Insyaallah nanti akan kita bahas dengan guru-guru kita dan narasumber berikutnya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakumullah khairan.